Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani, mahasiswa semester 4, UIN Cyber Sehnur Jati Cirebon. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Di sini saya akan membahas tentang riba. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian riba. Riba menurut bahasa adalah tambahan atau kelebihan. Sedangkan secara istilah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi, utang piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Riba biasanya muncul dalam bentuk bunga atau keuntungan yang tidak adil. Seperti itu. Yang selanjutnya, kita bahas tentang keharaman riba. Dalam Islam dengan tegas mengharamkan yang namanya riba, karena riba dianggap menindas atau menambah beban bagi pihak yang membutuhkan dan merusak tatanan ekonomi yang adil. Riba termasuk dosa besar yang diancam dengan hukuman berat, bahkan disamakan dengan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis tentang riba. Dalam Al-Quran sudah jelas bahwa riba dilarang dengan sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu Allah sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berjual beli dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat riba. Kemudian dalam hadis Rasulullah pun telah menjelaskan. Kini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah mengatakan seperti ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'u. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba, penulisnya dan dua orang saksi. Beliau bersabda, mereka semua sama dosanya. Seperti itu. Jadi ketika orang tersebut ingin melakukan suatu transaksi yang bersifat riba, baik itu orang yang akan memakainya, saksi, atau orang yang menuliskannya, itu juga termasuk dalam dosa yang sama seperti orang yang memakai transaksi riba tersebut. Seperti itu. Ya, kita bahas tentang contoh praktik riba dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah pinjaman uang yang berbunga seperti misalnya dari rentenir atau dari lembaga konvensional. Di sini sering kita jumpai bahwa transaksi riba itu sudah banyak dikonsumsi di masyarakat sekitar, seperti halnya bank-bank konvensional yang selalu berkumpul di rumah itu seperti itu adalah termasuk dengan praktik pinjaman uang yang bersifat riba. Yang kedua, kartu kredit atau dengan keterlambatan pembayaran itu termasuk dalam riba. Terus sistem gadai dengan bunga tambahan ketika menebus. Nah, tentu itu juga yang bersifat menambah menambah keuntungan itu disebut dengan riba. Yang keempat, cicilan kendaraan atau rumah yang menggunakan sistem bunga. Tentunya apapun bentuknya, ketika di sana ada bunga itu termasuk dalam hukum riba atau termasuk dalam praktik-praktik riba. Yang terakhir, yang kelima, transaksi jual beli dengan syarat keuntungan yang tidak adil atau memberatkan yang satunya, termasuk pada praktik riba seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih upaya kita agar bisa meninggalkan hal-hal yang bersifat riba. Di sini saya akan memberikan contoh 5 upaya untuk meninggalkan riba. Yang pertama, meningkatkan pemahaman agama tentang muamalah dan keuangan syariah. Yang kedua, berpindah ke lembaga keuangan syariah yang bebas dari bunga seperti bank syariah, koperasi syariah, seperti BPRS, seperti itu. Yang ketiga, menghindari utang konsumtif dan berusaha mencukupi kebutuhan dengan cara halal. Yang keempat, menggunakan akad-akad syariah seperti mudorobah, murabahah atau musyarakah dalam transaksi. Yang kelima, yang terakhir, meninggalkan budaya tolong-menolong atau ta'awun di masyarakat seperti pinjam-meminjam tanpa bunga seperti itu. Mudah-mudahan kita senantiasa didekatkan dengan orang-orang yang baik dan bisa membantu kita dengan baik, dan kita pun bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Dari video pembahasan tentang riba yang saya bahas dari awal, maka saya akan menyimpulkan bahwa riba adalah praktik yang sangat dilarang dalam Islam karena dampaknya yang merusak. Umat Islam dianjurkan untuk mewaspadai bentuk-bentuk riba modern, meninggalkannya dan beralih ke sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendapat keberkahan dan keadilan dalam bermuamalah.